Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Azara Atitinandari, dan dua teman saya, Abigail Briza Haryana dan Artika Ekaristi Semanta, yang akan menjelaskan materi mengenai self. Nah, di sini kami akan menjelaskan ada 6 subbab. Yang pertama ada konsep diri, yang kedua ada pengetahuan tentang diri, yang ketiga identitas personal dan sosial, yang keempat harga diri, kelima perbandingan sosial, dan keenam presentasi diri. Oke, yang pertama-tama mungkin bisa lanjut next aja ke teman yang akan menjelaskan materi yang pertama. Halo teman-teman semua, saya Abigail Briza Haryana dengan NIM G01200001. Di sini akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu konsep diri atau self-concept. Konsep diri ini adalah kesadaran seseorang mengenai siapa dirinya. Menurut Bapak Dan dan juga Weizmann, beliau ini mengatakan bahwa konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan juga perasaan seseorang mengenai dirinya. Berupa apa saja sih keyakinan ini? Jadi keyakinan ini bisa berupa minat, bakat, kemudian penampilan, kemampuan, penampilan fisik, dan juga bisa berupa perasaan terhadap keyakinan mengenai dirinya sendiri. Jadi ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya positif atau negatif, seorang itu senang terhadap dirinya sendiri atau tidak senang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri ini bisa diperoleh dari hasil penilaian atau evaluasi orang lain terhadap diri kita, terhadap diri orang tersebut. Dan bisa dianalogikan ketika kita melihat cermin, teman-teman, ketika kita ada di depan cermin. Karena cermin itu merupakan sarana seseorang untuk melihat dirinya sendiri. Bisa dilihat bahwa, bisa disimpulkan bahwa konsep diri ini memengaruhi perilaku sosial dan juga bagaimana seseorang tersebut menanggapi dunia dan pengalaman. Tapi nggak sampai di situ saja. Tadi kita tahu bahwa konsep diri ini adalah hasil penilaian atau evaluasi orang lain terhadap diri kita. Nggak sampai di situ, ternyata konsep diri ini juga bisa dari hasil tindakan terhadap kegiatan yang kita lakukan. Itu juga merupakan faktor yang membentuk konsep diri. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini. Ketika seseorang itu mempelajari bahasa asing, kemudian mempelajari tata bahasanya, menggali apa saja kosakata yang ada dalam bahasa asing tersebut, kemudian bagaimana caranya menguasai kosakata tersebut, lalu mengekspresikannya entah dalam lisan maupun verbal, dan kemudian akan berimplikasi bagaimana seseorang tersebut menyadari, oh, apakah diriku ini adalah seseorang individu yang mampu mudah mempelajari bahasa asing atau tidak. Nah, ketika seseorang memiliki konsep diri bahwa saya mudah untuk mempelajari dan juga menguasai bahasa asing, atau saya bisa mempelajari bahasa asing, kemudian hal itu akan mendorong seseorang untuk punya introspeksi dan juga persepsi diri. Nah, introspeksi seperti kita tahu bahwa introspeksi itu adalah ketika seseorang itu berusaha memahami dan juga menilai kenapa sih kita harus melakukan tindakan tertentu gitu. Nah, apa yang dimaksud persepsi di sini atau sifat persisten itu adalah ketika seseorang mengatribusikan secara internal hasil yang diterimanya. Jadi kembali lagi nih buat contoh yang di atas tadi, ketika seseorang punya konsep diri bahwa saya mudah untuk mempelajari atau menguasai bahasa asing. Nah, introspeksinya adalah, oh, dengan saya mempelajari bahasa asing, hal itu menilai atau kenapa sih kita melakukan tindakan ini adalah supaya saya memperoleh pekerjaan itu dengan mudah, karena saya mampu untuk mempelajari bahasa asing gitu ya, jadi mudah untuk memperoleh pekerjaan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan persepsi dirinya adalah ketika seseorang tersebut tadi secara internal mengatribusikan secara internal hasil yang diterimanya, berarti dengan mempelajari bahasa asing saya mempelajari sesuatu yang baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke 3 dimensi self-concept yang disebutkan oleh Calhoun dan juga Akukila. Mohon maaf bila pengucapan saya salah dan juga sudah tertera dalam presentasi kami, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah pengetahuan, yang kedua harapan, kemudian yang ketiga adalah penilaian. Nah, pengetahuan di sini sebagai dimensi pertama itu adalah apa yang seseorang ketahui tentang dirinya. Secara sederhananya adalah penjelasan tentang siapa saya yang memberikan gambaran.
dimensi pengetahuan atau berarti dimensi kognitif ini itu mencakup segala apapun yang kita pikirkan terhadap diri kita sebagai seorang pribadi. Contohnya adalah saya pintar, saya cantik, saya tampan. Nah, contohnya seperti itu, apa yang kita pikirkan gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, sebagai dimensi yang kedua yaitu harapan, itu adalah tentang pengharapan dan juga apa yang dicita-citakan seseorang di masa depan. Pengharapan itu bisa berupa harapan, kemudian dambaan, keinginan bagi dirinya sendiri, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi aspirasi, dan juga bagaimana menjadi seorang manusia seperti apa yang dia inginkan, seperti itu. Kemudian dimensi yang ketiga dari self konsep adalah penilaian, bagaimana seseorang tersebut memandang tentang harga atau kewajaran seseorang sebagai seorang pribadi. Nah, penilaian tentang diri seseorang tersebut, apakah kita bertentangan? Yang pertama, tentang pengharapan buat diri kita sendiri. Saya ini harus menjadi apa gitu ya, saya ini dapat menjadi apa. Kemudian yang kedua adalah standar yang diterapkan buat diri kita sendiri, saya ini seharusnya menjadi apa, seperti itu. Dan hasil dari penilaian tersebut, hasil dari dimensi ketiga ini bisa membentuk rasa harga diri atau seberapa besar seseorang tersebut dapat menyukai dirinya. Nah, selanjutnya adalah 5 ciri-ciri individu yang memiliki self-concept positif. Dan hal ini diambil dari Bapak William D. Brooks dan juga Philip Emmert pada bukunya Interpersonal Communication. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu merasa yakin akan kemampuannya. Jadi ketika seseorang yakin atas apa yang dapat dilakukannya atau apa yang menjadi potensi dirinya, kemampuannya, itu berarti seseorang tersebut memiliki self-concept yang positif. Kemudian merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, dan dapat memperbaiki diri karena mengetahui apa yang menjadi kekurangan atau apa yang tidak disenangi, kemudian dapat memperbaiki diri dan juga berusaha mengubahnya. Nah, sedangkan untuk individu yang punya self-concept negatif adalah ketika responsif terhadap ujian, kemudian tidak sanggup dalam mengungkapkan penghargaan atau pengakuan orang lain, tidak merasa disenangi oleh orang lain, dan selalu bersikap pesimis terhadap apa yang dimiliki dirinya, dan juga kompetisi yang terungkap, dan keengganan untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Nah, itu merupakan self-concept yang negatif. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan diri. Di sini dijelaskan bahwa konsep diri adalah skema diri atau self-skema, yaitu pengetahuan tentang diri yang nantinya akan mempengaruhi cara seseorang tersebut mengolah informasi dan juga mengambil tindakan. Nah, sebagai contohnya ada sebuah eksperimen yang dimana menunjukkan tentang pengetahuan diri yang nantinya itu berpengaruh pada tindakan apa yang diambil individu tersebut. Jadi pada suatu ketika pada hari Halloween, anak-anak itu diminta untuk mengenakan kostum dan juga berdandan sebagaimana mestinya untuk merayakan Halloween dalam suatu acara. Jadi berdandan hantu-hantu Halloween gitu ya teman-teman. Nah, kemudian dalam eksperimen ini manipulasinya adalah terdapat kotak permen yang berisi banyak permen di situ. Di sisi lain juga terdapat kotak permen yang di depannya diletakkan cermin yang berukuran besar, jadi bisa lihat full body gitu teman-teman di depan kotak permen tadi. Nah, kemudian eksperimen dilakukan ketika beberapa anak kemudian diminta mengambil permen di dalam kotak permen tersebut yang tanpa cermin, dan mereka mengambil mungkin banyak permen, 5, 4 permen gitu. Berbeda halnya ketika mereka harus mengambil permen, diminta mengambil permen yang diletakkan cermin di depan kotak permen tersebut. Ketika mereka mengambil permen, secara tidak langsung mereka melihat diri mereka di cermin tersebut. Kemudian peneliti juga meminta tadi yang secara tidak langsung melihat cermin tersebut ketika mengambil permen ya, ketika diminta untuk menyebutkan nama mereka, kemudian menghadap pada cermin tersebut, menyebutkan nama dengan menghadap pada cermin tersebut. Ketika anak tersebut mengambil permen, mereka
eksperimen saja gitu. Dan dari eksperimen ini menunjukkan bahwa pengetahuan atau kesadaran tentang siapa dirinya itu menunjukkan itu berpengaruh pada tingkah laku atau tindakan yang diambil dari individu tersebut. Ketika seseorang tersebut sadar melihat cermin, wah ternyata aku memakai kostum seperti ini, wajahku seperti ini, kemudian akhirnya berimbas pada tindakan yang diambil. Mungkin ada yang rasa takut, kemudian seseorang tersebut hanya mengambil satu permen gitu ya, sedikit permen, seperti itu teman-teman. Nah, menurut Huygens pada tahun 1807, Bapak Huygens ini mengatakan bahwa terdapatnya 3 skema diri, yaitu actual self, tentang bagaimana diri kita saat ini, kemudian ideal self atau bagaimana diri kita yang kita inginkan, dan yang ketiga adalah out self atau bagaimana diri kita seharusnya. Sebagai contoh konkretnya, actual self atau bagaimana diri kita saat ini, contoh konkretnya adalah diri kita saat ini sedang belajar program studi psikologi. Kemudian ideal self-nya atau bagaimana diri kita yang kita inginkan adalah suatu saat nanti kita menginginkan bahwa kita menjadi seorang psikolog atau bergerak dalam bidang industri atau HRD. Itu adalah ideal self-nya. Kemudian out self-nya atau bagaimana diri kita seharusnya, maka diri kita seharusnya adalah mendalami apa-apa saja yang ada dalam program studi psikologi, bagaimana saja psikologi itu bekerja. Nah, itu adalah out self-nya. Baik, perkenalkan nama saya Artika Karisisymanta dengan NIM D01200025. Di sini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai diri. Identitas diri dibagi 2. Ada identitas personal dan identitas sosial. Pada identitas personal, seseorang akan mendefinisikan dirinya berdasarkan sifat yang membedakan dirinya dengan orang lain dan hubungan interpersonal yang dimiliki. Sementara pada identitas sosial, seorang akan mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau sifat yang dimiliki kelompok. Ada 3 bentuk diri yang menjadi dasar bagi seseorang dalam mendefinisikan dirinya. Yang pertama, individual self, di mana diri didefinisikan berdasarkan trait pribadi yang membedakan dengan orang lain. Contohnya, saya adalah seorang yang mampu bekerja di bawah tekanan. Yang kedua, relational self, di mana diri didefinisikan berdasarkan hubungan interpersonal yang dimiliki dengan orang lain. Contohnya, saya adik sepupunya Mas Andi yang seorang ketua fans club ikan buntal. Ketiga, collective self, di mana diri didefinisikan berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Contohnya, saya mahasiswa psikologi FKUNS angkatan 2020. Setiap orang memiliki 3 bentuk diri tersebut, tetapi ketika diminta mendefinisikan diri, muncul kecenderungan tertentu yang bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, kecenderungan yang khas antara orang dengan latar belakang budaya individualis. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Triandis dan kawan-kawan pada tahun 1989, dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang Jepang, Korea, dan Cina lebih banyak mengungkapkan diri dalam kaitannya dengan kategori sosial, kelompok, dan hubungan yang dimiliki daripada trait pribadi. Yang kedua, situasi dan konteks sosial. Ada faktor-faktor situasi dan konteks sosial yang berpengaruh. Yang pertama, hubungan yang dimiliki dengan orang lain. Apabila ada seseorang yang merupakan minoritas dan ia berada di tengah-tengah kelompok mayoritas, maka orang itu memiliki kecenderungan mendefinisikan diri berdasarkan karakteristik minoritasnya. Contohnya, saya adalah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Seoul National University. Yang kedua, keyakinan kita tentang bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Sebagai bentuk antisipasi terhadap penerimaan atau penolakan orang lain terhadap kita, seringkali kita melakukan strategi mengungkapkan identitas diri. Seperti yang pertama, memilih-milih identitas diri yang akan diungkapkan. Contohnya, ketika kita melakukan wawancara untuk masuk ke sebuah divisi acara suatu kepanitiaan, maka kita akan mengungkapkan bahwa kita
sangat berpengalaman dalam mengatur jalannya sebuah acara. Yang kedua, menyembunyikan atau tidak mengungkapkan diri kita yang sebenarnya. Contohnya, seorang yang homoseksual tidak akan mengungkapkan dirinya sebagai LGBT ketika ada di tengah kelompok masyarakat yang menolak LGBT. Selanjutnya adalah mengenai harga diri. Harga diri adalah penilaian secara positif atau negatif terhadap diri. Setiap orang, termasuk saya dan Anda, tentunya menginginkan harga diri yang positif. Mengapa seperti itu? Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga diri yang positif membuat orang merasa nyaman dengan dirinya di tengah kepastian akan kematian yang suatu waktu akan dihadapinya. Greenberg, Pisinski, dan Solomon, maaf bila penyebutan namanya salah, pada tahun 1986 dalam Terror Management Theory menyatakan bahwa manusia mengalami kecemasan dalam menghadapi kematian. Dalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa seseorang yang harga dirinya positif lebih sedikit mengalami peningkatan aktivitas fisiologis dan kecemasan ketika menonton video tentang kematian yang sengaja diputar oleh peneliti. Yang kedua, harga diri yang positif membuat orang dapat mengatasi kecemasan, kesepian, dan penolakan sosial. Dalam hal ini, harga diri menjadi alat ukur sosial untuk melihat sejauh mana seseorang merasa diterima dan menyatu dengan lingkungan sosialnya. Semakin positif harga diri yang dimiliki, semakin menunjukkan bahwa ia semakin merasa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Pada umumnya, orang menginginkan harga diri yang positif, dan hal ini mendorong munculnya gejala above average effect, yaitu kecenderungan orang untuk menilai dirinya di atas rata-rata pada berbagai aspek diri yang dianggap positif secara sosial. Termotivasi untuk memperoleh atau melihat diri yang positif, orang kemudian dapat mengalami bias dalam hasil yang diperolehnya. Ketika hasil yang diperoleh positif, maka orang tersebut akan menjelaskan bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas hasil tersebut. Sementara, apabila hasil yang diperolehnya negatif, orang tersebut akan mengalihkan tanggung jawabnya atas hasil tersebut kepada orang lain atau hal lain di luar dirinya. Bias dalam menilai hasil ini disebut self-serving bias, yaitu kecenderungan menilai hasil positif sebagai akibat dari faktor internal, di sini trait atau karakteristik pribadi, dan menilai hasil negatif sebagai akibat dari faktor eksternal. Di sini adalah orang lain atau situasi. Sebagai alat ukur sosial, harga diri seseorang juga dapat diukur. Harga diri dapat diukur dengan eksplisit maupun implisit. Pengukuran secara eksplisit dilakukan dengan meminta orang untuk memberikan rating terhadap pernyataan-pernyataan tentang diri. Salah satu alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur harga diri adalah skala Rosenberg. Skala ini terdiri atas 10 pernyataan tentang diri. Dan ratingnya adalah sebagai berikut. 1 sama dengan sangat tidak sesuai dengan diri saya. 2 tidak sesuai dengan diri saya. 3 agak sesuai dengan diri saya. 4 sesuai dengan diri saya. Dan 5 sangat sesuai dengan diri saya. Pengukuran secara implisit dilakukan dengan mengukur kecepatan reaksi terhadap sejumlah stimulus yang disosialisasikan dengan diri. Stimulus diberikan secara subliminal atau ditampilkan dengan cepat untuk dapat dikenali secara sadar, dengan harapan mengurangi kemungkinan orang memberikan respon tidak apa adanya untuk menampilkan kesan tertentu tentang dirinya. Kecepatan reaksi yang muncul menunjukkan kekuatan hubungan antara diri dan stimulus yang ditampilkan. Contohnya, stimulus yang diberikan adalah gambar yang berhubungan dengan sifat dingin, dan respon orang tersebut adalah kata dingin. Perkenalkan, saya Azara Asitianandari dengan nomor NIM G01234. Saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sosial. Pasti kita itu pernah kepikiran bagaimana kita tahu buruk atau baiknya diri kita. Juga apa aja sih yang baik dan buruk untuk diri kita. Nah,
Jadi, menurut Baron sendiri, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, seorang individu itu akan melakukan perbandingan sosial atau social comparison. Nah, sedangkan menurut pandangan Festinger sendiri, individu itu cenderung akan membandingkan dirinya dengan individu lain dalam hal pendapat atau opinion dan kemampuan atau ability. Nah, dengan cara membandingkan seperti itu, individu itu akan paham bagaimana pendapat yang ia utarakan salah atau benar, dan juga bisa menilai bagaimana kemampuan yang ia miliki. Nah, maka dari itu, dengan demikian, orang lain menjadi sumber informasi mengenai diri kita. Dari perbandingan itu tuh pasti ada yang baik dan ada juga yang buruk. Nah, perbandingan yang baik itu disebut dengan upward social comparison. Nah, yang kurang baik itu downward social comparison. Untuk memperoleh gambaran positif dari perbandingan yang diinginkan, maka kita harus membandingkan dengan objek yang sama atau setara dengan kita. Nah, contohnya nih, secara sederhananya pasti kalau kita perempuan, kita pasti akan membandingkan diri kita dengan perempuan. Gak mungkin dalam hal olahraga kita akan membandingkan dengan seorang laki-laki, karena dari kekuatannya aja udah beda kayak gitu. Nah, selain itu juga, kita itu cenderung menjaga jarak dari orang lain yang melakukan sesuatu yang melakukannya lebih baik daripada kita. Terus juga membandingkannya tuh dengan orang yang bisa dibilang tidak lebih baik dari kita. Contoh simpelnya itu kayak gini. Misal di bank ada seorang pegawai, kan ada bagian teller, customer service, dan kawan-kawan. Nah, pasti seorang teller itu akan membandingkan dirinya dengan jabatan temannya yang setara, dengan level yang setara. Contohnya juga sama teller sama customer service. Nggak mungkin dong teller bandingin dirinya itu sama seorang manajer atau pimpinan cabang tempat ia bekerja gitu. Dari tadi kan udah dijelaskan tentang ada perbandingan secara upward dan downward. Nah, jadi ada 4 hal yang dapat digunakan untuk mengukur perbandingan sosial. Yang pertama, frekuensi perbandingan secara upward. Yang kedua, frekuensi perbandingan secara downward. Nah, yang ketiga, dampak dari perbandingan upward. Dan yang terakhir, dampak dari perbandingan downward itu sendiri bagaimana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai presentasi diri. Dari susunan katanya aja udah jelas, ini pasti tentang presentasi diri kita sendiri itu gimana. Nah, kalau yang presentasi diri ini tuh lebih condong ke arah gimana sih kira-kira first impression orang-orang waktu pertama kali ketemu sama kita tuh memikirkan kita tentang apa kayak gitu. Dari itu pasti kita tuh akan berusaha adanya mengontrol bagaimana orang lain berpikir mengenai kita, karena kita kan nggak mungkin kayak memunculkan diri kita secara 100% diri kita itu seperti apa waktu di pertemuan yang pertama kali dengan seseorang yang baru kayak gitu. Nah, dari yang first impression pertama kali ini pasti kita tuh bakal melakukan yang adanya impression management, yaitu mengenai usaha untuk mengatur kesan yang orang lain tangkap mengenai kita, baik secara disadari maupun tidak. Sebagai bagian dari impression management, pasti kita akan melakukan presentasi diri. Nah, di sini presentasi diri itu ada 5 strateginya. Ada ingredient, self-promotion, terus intimidation, duplication, dan exemplification. Nah, ini apa aja? Yang pertama, ingredient. Ingredient di sini itu lebih ke bagaimana cara kita menampilkan sisi diri kita seperti apa yang lawan bicara kita tuh sukai. Nah, gitu. Jadi kita secara nggak sadar tuh suka kayak sebenarnya kita bukan yang seseorang yang kayak gitu banget, tapi kita membuat diri kita agak gitu biar sama dengan apa yang lawan bicara kita sukai kayak gitu. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan seperti ini, ingredient ini tuh kalau berlebihan pasti bakal bikin orang yang kita ajak bicara itu agak terganggu gitu loh akan diri kita yang bisa dibilang sedikit berlebihan kayak gitu. Yang kedua ada self promotion. Jadi dari susunan katanya aja udah kayak promosi tentang diri kita sendiri. Jadi kita kayak bisa dibilang kayak flexing tentang diri kita, kelebihan kita itu apa, kekuatan yang kita miliki itu apa. Jadi biar orang lain tuh tahu kalau kita tuh kompeten atau memiliki kelebihan kayak gitu. Yang ketiga ada exemplification, di mana agar kita nampak memiliki integritas yang tinggi, kita itu akan menampilkan diri kita sebagai orang yang
rela berkorban untuk orang lain kayak gitu. Lalu ada intimidation, dari artinya Indonesianya udah kayak mengintimidasi biar orang lain tuh segan atau takut dengan kita, maka kita akan menampilkan sebagai orang yang tegas, berbahaya, dan mungkin terkadang kayak lebih menakutkan kayak gitu. Nah, yang terakhir ada supplication. Jadi lawannya dari intimidasi. Kalau intimidasi biar orang takut, kalau yang supplication ini biar orang lain biar merasa iba dan kasihan dengan kita. Jadi kita tuh akan menampilkan diri kita tuh yang lemah kayak gitu. Nah, di luar dari kelima tujuan strategi tersebut juga ada yang namanya self handicapping. Self handicapping ini apa? Jadi ini lebih merujuk pada segala tindakan yang dilakukan agar dapat eksternalisasi apabila mendapat hasil negatif dan menginternalisasi apabila mendapat hasil yang positif. Jadi tujuannya itu untuk bisa dibilang melindungi harga diri sebagai antisipasi terhadap hasil yang tidak sesuai harapan. Nah, contoh simpelnya apa? Jadi contoh simpelnya tuh gini. Misal habis ujian dan kita tuh dapat nilai yang kurang bagus. Nah, kita tuh berasumsi kalau kemarin waktu kita tes tuh kurang kondisi badan kurang fit, padahal sebenarnya itu tuh kita tuh nggak kayak gitu. Sebenarnya kita ya emang kurang belajar aja, malah sehat tapi malah main kesana kesini, nggak belajar buat ujian. Ya mungkin belajar tapi nggak yang well prepared semuanya selesai kayak gitu. Jadi ada asumsi sendiri biar harga diri kita tuh nggak jelek-jelek amat kayak gitu. Nah, ada lagi yang terakhir, ini strategi presentasi yang terakhir, yaitu bask in reflected glory. Bask in reflected glory di sini itu memiliki makna di mana individu mengasosiasikan dirinya dengan keberhasilan orang lain, bukan keberhasilan dirinya sendiri. Tujuan dari adanya strategi ini yaitu untuk meningkatkan harga dirinya. Contoh simpel atau contoh konkretnya itu misal ada kemenangan atas tim sepak bola yang kita dukung pada hari, misal kemarin itu Real Madrid lawan Liverpool menang 3-1, maka mungkin untuk beberapa Madridista akan saat keluar rumah atau mungkin hangout dengan temannya akan menggunakan jersey Real Madrid biar kelihatan kalau ini loh tim sepak bola yang aku dukung tuh menang kayak gitu. Nah, sekian teman-teman, itu tadi yang bisa saya dan teman-teman lainnya Abigail dan Tika sampaikan mengenai self itu bagaimana. Mungkin untuk teman-teman yang masih kurang paham dengan penyampaian materi yang telah kita sampaikan, bisa banget untuk menanyakan di WhatsApp group. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.